Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabat tercintaku dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita baca bersama, kemahkan bersama sholawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asgi lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asgi lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi yang indah ini, marilah kita perdengarkan satu pertanyaan dari sahabat kita. Silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Izin bertanya kepada Bapak Ustadz yang terhormat. Saya Herman dari Sarawak. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk mengosongkan hati dari sifat-sifat kemahlukan atau dari sikap yang bergantung kepada selain Allah. Itu saja pertanyaan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah caranya untuk menghilangkan sifat-sifat kemahlukannya, atau bagaimanakah caranya agar kita bisa mengheningkan Tuhan-Tuhan yang selain Allah di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Selagi Allahnya gaib, selagi hawa nafsu kita lebih nyata, lebih wujud, lebih hidup, lebih kuasa atas diri manusia kita di hati kita, selamanya kita takkan pernah bisa mengaplikasikan di dalam beragama dan bertuhan secara benar. Alhamdulillah. Jadi untuk belajar
memfanahkan, untuk belajar mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita, untuk belajar mengkosongkan hati kita dari yang selain Allah, ya maka aplikasikanlah, praktekkanlah hakikat sifat-sifat wajib bagi diri manusia kita, yakni sifat wajib bagi diri kita adalah sifat-sifat muhalnya Allah, sifat-sifat kebalikan dari sifatnya Allah. Jadi di dalam latihan hening kita, di dalam latihan tafakur kita, di dalam latihan bertapa kita, di dalam latihan berkhalwat kita, belajar. Yang pertama, Allah wujud, kebalikan sifat hakikat diri sejati manusia kita tak ada. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan bahwa diri kita ada, yang ada hanya Allah? Ya maknanya harus teguh di dalam latihan, di dalam berzuhud, di dalam bertafakur. Kita teguh, benar-benar teguh mentiadakan kewujudan diri manusia kita. Benar-benar kuat untuk memfanakan, menghancurkan kewujudan, kehidupan, dan kekuasaan diri manusia kita. Benar-benar mengkiamatkan, mematikan wujud diri manusia kita di hati kita. Jadi masuklah ke dalam rasamu, masuklah ke dalam hidupmu, masuklah kepada uripe Allah. Jadi rasakan di dalam hidup itu hingga benar-benar yang hidup itu hanya Allah, hingga benar-benar yang urip itu hanya uripe Allah. Jadi tanda-tandanya manusianya sudah tak punya rasa-rasa lagi. Bagaimana mungkin manusianya bisa merasakan ini dan itu? Bagaimana mungkin manusianya bisa bertemu dengan apapun di dalam latihan-latihan zikir zuhudnya? Bagaimana mungkin manusia bisa merasakan hening dari keheningan dirinya bila dirinya sudah tak ada lagi? Jadi bila kita masih merasa ini dan merasa itu, merasa nikmat, merasa kosong, merasa ini dan merasa itu, bila masih makhluknya yang merasa, ya semuanya belum sampai kepada uripe Allah. Jadi tanda-tandanya bagi orang yang sudah sampai, sudah diam hatinya. Jadi rasa apapun yang terkandung di dalam uripe Allah sudah tak diaku-akuinya lagi. Karena hakikatnya orang yang sudah bermakrifat itu adalah sejatinya orang yang tidak makrifat. Bagaimana mungkin orang itu dikatakan sudah makrifat sementara orangnya masih ada? Jadi orang yang bermakrifat itu adalah mentok-mentoknya adalah makrifat kepada ketiadaan dirinya, makrifat kepada ketidakwujudan dirinya, makrifat kepada ketidakhidupan dirinya, makrifat kepada ketidakkuasaan dirinya, makrifat kepada ketidakdaya upayahan diri manusianya. Itulah mentok-mentoknya makhluk bermakrifat menjadi makhluk lagi, menjadi yang tak bisa apa-apa dan menjadi yang tidak bisa bersiapa-siapa. Orang-orang yang beginilah yang sudah sampai kepada Allah.
Jadi berlatih dan berlatihlah terus menerus hingga ajal menjemput. Meskipun ditempuh berpuluh-puluh tahun, istiqomahkan selalu berlatih dan berlatih. Jadi tugas kita di dunia ini hanyalah berlatih untuk kembali pulang. Tugas kita diciptakan oleh Allah di dunia ini hanyalah untuk mengabdi kepada Allah. Hanya itu saja. Jadi mengabdi itu bukan di dalam syariat-syariat agama saja. Mengabdi itu bukan hanya di solat-solat saja. Mengabdi itu bukan hanya di ibadah-ibadah saja. Mengabdi itu di keseluruhan kehidupan ini. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari tanah sampai kembali menjadi tanah lagi. Itulah ruang untuk mengabdi. Jadi di dalam bangun tidurnya kita, di dalamnya mengabdi, hanya Allah lah yang maha suci, yang membangunkan badan ini. Di dalam duduk kita mengabdi, hanya Allah yang maha suci lah yang bisa mendudukkan, menggerakkan badan ini untuk duduk. Ketika berdiri, hanya Allah yang maha suci lah yang memberdirikan, yang menggerakkan badan untuk berdiri. Hanya Allah yang maha suci lah yang mempersolatkan badan. Hanya Allah yang maha suci lah yang mengibadahkan, yang mengafalkan badan. Itulah semuanya serba di dalam pengabdian. Akan tetapi bila di dalam hati kita lebih wujud, lebih nyata hawa nafsu kita di hati kita, maka pengabdian kita selama ini sejak detik akil balik hingga setua ini, pengabdiannya hanyalah diabdikan menjadi budak hawa nafsu kita sendiri. Jadi dipersembahkan kepada iblis dan setan untuk bahan bakarnya neraka jahanam diri kita sendiri. Maka di dalamnya kita penuh dengan kebanggaan atas amal-amal kita, penuh kemuliaan dengan ilmu-ilmu kita. Itulah adab api neraka jahanam. Yakni kewujudan diri manusia kitalah, itulah yang dimaksud jahanam itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi berjuanglah terus menerus sobat. Berjuanglah waktu demi waktu, ikuti, berjuang terus tanpa lelah, tanpa letih. Karena kita di dunia ini hanyalah menjadi khalifah Allah, menjadi utusan Allah. Berjuanglah untuk hijrah dari khalifahnya iblis. Berjuanglah untuk hijrah dari utusan rasulnya iblis menjadi khalifatullah, menjadi rasulullah. Hanya itu kita diciptakan di dunia ini hanya untuk menyaksikan ayat-ayat sucinya Allah, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertanyaannya bisa diterima dengan legowo. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, mari kita kumandangkan salawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajdi lil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi lil zalimin bil zalimin.
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Perlu bantuan, Mbak? Perlu bantuan tak? Ini gak ada diicap, Pak ya? Tidak bisa diinjakin. Kembur ya. Iya itu, Pak ya. Sampun disiram, Mbak? Oke. Oke. Durung rapi ya. Oke. Yang repot edakan temen. Yang ini kan kuat buat kayak koan kuat gitu. Oke. Ini kayak tali. Itu kapan dipasang, Pak? Jaringnya, Pak? Itu durung anu nih. Durung tanduran nih, Bu. Loh, sing damel niki kapan dipasang? Oh, ono iki kok. Oh, sana situ lah. Padha mbek iki lah. Oh, niku semeyane. Iya, padha mbek iki ono niku. Nggih. Arek masang niku. Tambah ageng, Pak nggih, rupane Pak nggih. Nggih, Pak. Tambah ageng rupane tandurane. Tandurane tambah ageng. Ini katanya apa? Nggih. Kayak tali kuat. Tangannya atas ini, tapi nyopot nanti bagus gini. Nggih, Pak. Aku daun kelapa lagi kono daun klopo itu kan kayak tumbang-tumbangnya lagi. Nggih, tapi ketingale radi ageng, Pak. Hah? Wau dalu kula ningali alit. Iki. Nggih. Lho iki lek ditutupi ben struktur iki. Nggih, Pak. Soalnya pertama itu udah anu lah. Kalau di itu ikan angin nggak apa-apa.